karena target gue bukan elu. Target gue adalah orang-orang yang pernah dirugikan tapi gue tidak tahu. Kalau yang udah gue ketahui, langsung gue telepon, langsung gue koordinasi sama dia, maunya apa, maunya gimana. Sebagai dirut gue masih bertanggung jawab, padahal itu bukan kelakuan gue. Jelas kok di situ kontraknya dia dengan siapa, walaupun dia menggunakan nama MTI. Tapi di situ namanya jelas dia menggunakan nama siapa, dan yang tanda tangan siapa, dan yang nerima duitnya siapa, itu jelas. Jadi jangan sembarangan lu nuduh-nuduh gua bahwa gua menggunakan uang yang haram kayak gitu. Gua nggak doyan kayak gituan. Apalagi gua buat ngasih makan anak gua, enggak, gua nggak pakai duit haram buat ngasih makan anak gua. Sorry ya. Untuk semua investor MTI, segera ajukan ke MTI kalau merasa dirugikan sebelum dirut yang punya kesepakatan waktu itu kabur. Nih bodoh, Widianto Widi 736. Yang bikin kesepakatan siapa? Lu so tahu. Yang bikin kesepakatan dia, gue mah nggak tahu-tahuan. Ini udah bentuk penyelewangan dan lepas tanggung jawab. Dia bilang gue lepas tanggung jawab, justru gue nge-live itu supaya gue bisa mengarahkan dan bisa bertanggung jawab atas apa-apa yang si manusia itu lakukan. Gila ya, udah berbuat segitu berjuangnya, berbuat segitu baiknya, masih aja gue dinyinyirin orang. Otaknya kemana, gila. Padahal di akta jelas dirutnya siapa. Mas maaf, kalau yang masalah POS bener itu ada sangkut pautnya sama gue. Makanya gue dibawa ke persidangan ke BAP kemarin. Itu ada urusannya, tapi yang setelah itu tanda tangan dan kontraknya semua dibuat oleh dia, bukan lewat gue. Jadi lu jangan so tahu ngomong kayak begitu. Widianto Widi 736, gue tandain beneran, bodohnya kebangetan. Untuk itu Lur, kalau ndak ada modal ya ndak usah bikin usaha di luar kemampuan. Mental tempe susah. Woles, lu nggak tahu soalnya apa yang gue alamin. Lu nggak tahu gimana rasanya kemarin di PAP. Lu nggak tahu rasanya lu dipersalahkan sama hal yang bukan lu lakukan. Lu nikmatin duitnya aja enggak. Lu ngerasain, sumpah ya, gue sampai masih susah, sampai detik ini gue masih susah, sampai saat ini. Terus gue diperlakukan kayak begitu dan harus gue mempertanggungjawabkan apa yang gue nggak lakuin hanya karena gue ada di sebuah perusahaan yang emang itu niatan perusahaan dibuat itu baik. Perusahaan itu dibuat dengan baik. Oknumnya lah yang mempergunakannya dengan tidak baik. Risa sakit hati udah dicopot jabatannya sebagai dirut, sampai ke Rian bilang penipuan. Siapa gitu? User lagi namanya. Mas, saya itu mengundurkan diri, dan jabatan itu yang bisa memilih dan bisa menerima itu adalah RUPS. Ya Mas, pinter dikit ya Mas. Nih yang komen itu nih ya. Coba komen pinter dikit Mas. Pinter dikit Mas. Sumpah gue tuh bekasan kemarin dari BAP itu gue depresi banget rasanya. Depresi banget gue ninggalin anak gue tuh di BAP dari jam 4 sore. Gue berangkat dari jam 2:30 nyari alamat, terus gue dapet, terus akhirnya gue nunggu, gue kehujanan, gue jalan kaki jauh banget karena parkiran gak boleh diparkir sembarangan di situ, nanti dikempesin. Gue jalan jauh banget bawa tas segembolan isinya laptop dan segala bentuk bukti gue jalan jauh banget, gue kehujanan di situ, dan gue harus berjam-jam duduk di depan penyidik dan menjawab hal-hal yang gue nggak pernah lakuin. Gue berharap orang-orang yang hujat gue dan ikut berkomentar hal-hal buruk tentang gue nggak ngerasain apa yang gue rasain. Tapi kalau lu ngerasain suatu hari nanti, percayalah itu gara-gara ulah lu nih terhadap gue hari ini. Gila, ini sebenarnya malu banget gue kayak gini. Emang lu pikir enak gitu speak up begini? Hidup gue juga tenang-tenang aja, kemarin kagak ada lab. Terus dipikir katanya udah berapa duit bisa dapat dari lab. Emang dapat duitnya dari lab? Emang gue labnya di TikTok? Kecuali gue live di TikTok tuh kayak ajudannya dia tuh ngambil live dan lain sebagainya, ngambil koin dan lain sebagainya. Gue sengaja live di Instagram supaya apa? Supaya gue nggak perlu dituduh masalah gue nyari duit di sini. Komen di YouTube siapa nih? Salah satunya komen di YouTube lu lah.
Mania-manianya tuh banyak banget tuh di komen-komen lu tuh, pada busuk banget pikirannya. Orang gue bener kok nyari orang nih ya, nih gue mau kasih lihat ke lu, jir. Pagi ini baru pagi ini nih ya. Mana investor Kuningan? Hah? Boleh. Nih ya, stupid. Pagi ini nih jam 11:29 nih orangnya ngirimin bukti transfernya ke gua 150 juta, ada kwitansinya. Tuh, berapa lu lihat? 150. Nih. Tuh. Capek gue, sumpah. Ada lagi, gue sih sebagai investor nggak mau katanya kerjasama sama Riza. Nanti suatu saat nanti kalau misalnya udah nggak kerjasama bareng, nanti aib gue diumbar-umbar. Kalau emang niatan lu baik, lu kalian takut sama orang-orang kayak gue. Dan kedua, gue juga nggak mau bisnis sama lu karena gue juga udah lagi bisnis. Yang ketiga, gue lebih baik dihujat sama lu dibanding gue harus diem aja ketika ngeliat orang lain menderita kesusahan, ditipu gara-gara tempat usaha yang pernah gue jalanin. Ganggu sama manianya, blok aja mbak. Gimana cara gue ngebloknya? Orang itu ada di YouTube orang kok. Karena itu kan live gue di-upload, tujuannya kan supaya live gue itu ada yang baca dan enggak seperti yang tadi pagi ini, tadi siang dia store 150 juta dan sampai sekarang dia nggak ada kabar. Lu bayangin, orang kasihan banget. 150 juta nyari duit susah coy. Usut sampai tuntas mbak. Iya, usut sampai tuntas, gue usut sampai tuntas. Nah, walaupun dia akhirnya menyerang gue dengan segala macam UIT dan lain sebagainya, silakan. Yang penting tujuan gue sampai pada tempatnya. Yang ini 500 juta tuh, pembagian 10 juta rupiah setiap bulan sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang. Nggak ada tuh. Perlu kayak gitu dikasih bukti begitu baru sadar? Nggak sadar juga. Ngapain di ini katanya, ngapain di umbar-umbar, mendingan ini aja, mendingan itu aja. Siapa lu ngatur-ngatur gue? Emang tuh Deva? Enggak masalah judulnya, yang komennya. Kalau Pak Haji turun, nah itu kenapa gue begini, kenapa para investor gue begitu. Satu, para investor gue nggak punya keberanian karena nama besar mereka. Kedua, siapa tahu keluarganya mau bertanggung jawab karena kan dia bukan dari keluarga miskin. Iya. Orang pada nelfon mulu deh. Emang manis ngomongnya ya mbak, padahal di awal pagi udah pesan kalau mau nih para mania-mania yang masih mendukung. Gue nggak ada masalah lu ngedukung demi apapun, itu gak apa-apa, itu hak kalian. Tapi biarin gue memperlakukan diri gue seperti ini supaya demi Allah, bukan tujuannya pansos, tapi supaya rantai ini tuh selesai. Kalau emang lu sayang sama junjungan lu, mestinya lu bantu nih kita orang nih supaya dia itu sadar, supaya dia tuh berubah. Dia mah pasti bangkit lagi, dia mah sultan.